Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil jabbaril azim, al-qahharil qadim, al-ghaffarir rahim, alladzi azuma an tuhita bihil awham, wa azza fala yudriku wa la yuram. Ahmaduhu ala ma jallana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sidang jamaah Id yang dimuliakan, diberi perhatian oleh Allah, dicintai oleh Allah, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita oleh Allah, dan disiapkan janji-janjinya oleh Allah bagi mereka yang diberi kemampuan dan mengusahakan untuk mampu memenuhi janji-janjinya kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih, faminhum man qada nahbah, wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang yang beriman, ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah dan terus mengejar kemampuannya untuk memenuhi janji-janjinya kepada Allah. Kemudian Allah mematikannya dalam keadaan memenuhi janjinya. Dan di belakang mereka ada generasi yang menunggu, yang mereka pun tidak mau merubah janjinya sebagaimana para pendahulunya. Alhamdulillah, masyarul muslimin muslimat yang kami hormati, ibu, bapak, adik-adik, para pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini dengan perasaan yang Masya Allah, terungkap seluruh kalimat haru, seluruh rasa bahagia terkumpul dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betapa tidak detak jantung suami merasa bahagia ketika menyaksikan istrinya menjadi ahlul Quran dan ahlul ibadah. Istrinya merasakan nikmatnya memandang wajah suaminya yang qurrat ayun, karena hari-harinya dilalui dengan ruku dan sujud yang banyak. Tangan dan darahnya bersih dari ruang-ruang yang kotor dan subhat. Infak setiap hari, sedekah setiap hari. Kemudian saling mengingatkan mereka untuk membersihkan dengan zakat. Masya Allah, karunia apalagi yang kemudian kita mau bohongi ketika kemudian Ramadan menjadi madrasah bagi umat. Dia menjadi sekolah yang bisa mengantar kepada manusia untuk menjadi manusia yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam cintanya, masuk dalam surga Allah, bertemu dengan keluarganya. Jannatun adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Anak-anak mereka tinggal meniru apa yang dilakukan oleh ibu bapaknya. Tidak sulit untuk menemukan kejujuran,
karena ibu bapaknya tidak pernah berlabuh dengan kepura-puraan. Inilah madrasah yang Allah siapkan agar semua kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak pelajaran, hikmah, pesan moral dari Ramadan ini terkait Ramadan yang telah kita lalui, insya Allah dengan kualifikasi yang mungkin berbeda frekuensinya, tapi insya Allah sama. Puasa melatih kaum muslimin untuk berbuat dan berperilaku jujur, peduli, disiplin, tidak mau tertunda buka puasa, dan insya Allah juga tidak mau kemudian dia tertinggal sholat berjamaah. Tidak mau juga tertinggal untuk memberikan kebaikan-kebaikan, bahkan tobat. Air mata mengalir tanpa diundang, wujud nikmatnya menyebut nama Allah dalam kesadaran meminta ampunan kepadanya. Karakter-karakter ini yang sesungguhnya membentuk karakter ketakwaan. Tidak ada takwa kalau tidak jujur, tidak ada takwa kalau tidak qanaat, tidak ada takwa kalau tidak disiplin, tidak ada takwa kalau tidak ridho, tidak ikhlas, tidak lapang. Karakter ini yang kemudian membentuk energi sehingga takwa bukan dalam sebutan dan simbol yang verbalistik, tapi wujud dari tindakan yang menarik untuk ditiru dan Allah mencintainya. Ramadan adalah madrasah terbaik, terbesar, teragung dan paling sempurna. Oleh karenanya itu dialamatkan kepada orang-orang yang beriman saja. Mengapa kemudian kita mencoba pada kesempatan ini tertuju kepada hal yang terkait dengan kejujuran? Bukan berarti kemudian puasa tidak memberi nilai lain. Kita coba selusuri tema besar ini yang sudah kita nikmati dan mau kita lanjutkan. Kejujuran selain nilai-nilai yang lain. Kita pacu, kita kuatkan, kita genggam erat, kita berbaiat untuk talak 3. Suami tidak mau lagi berpura-pura pencitraan di hadapan istrinya sekedar untuk menutupi kesalahannya. Pemimpin tidak lagi berjanji sekedar mengumbar apa yang bisa menarik bagi orang yang memilihnya. Di saat yang sama tidak punya niat tulus untuk menunaikannya. Istri tidak mau pura-pura lagi kemudian jujur, padahal ada yang disembunyikannya hanya karena dia biasa dimarahi oleh suaminya. Masya Allah. Hancurnya rumah tangga berawal dari ketidakjujuran. Boleh jadi suaminya yang tidak jujur, maka kemudian hal-hal yang terkait dengan ikatan darah dagingnya sulit untuk ketemu dengan tempat sujud. Orang yang berbohong kesulitan untuk menikmati ruku dan sujud, kesulitan untuk merasakan nikmatnya azan, apalagi membaca Quran. Darahnya subhat. Allahu a'lam. Oleh karenanya, mengapa kemudian kejujuran menjadi sasaran utama dari madrasah Ramadan? Bukan karena nilai lain tidak perlu, tapi kejujuran disepakati merupakan pangkal semua kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Ya, hendaklah kalian berlaku jujur. Jangan ditawar untuk jujur. Karena kejujuran menuntun kepada kebaikan. Dan kebaikan menuntun kepada surga. Dan jangan coba-coba mendekat kepada kedustaan. Dari dusta yang kecil, maka kemudian perkara-perkara kejelekan yang kecil pun tumbuh tanpa diundang. Menjadi kebiasaan, bahkan kedustaan sulit untuk ditinggalkan. Rasanya tidak nikmat kalau hari itu tidak berbohong. Ini bahayanya kalau bohong menjadi karakter. Kejujuran senantiasa menghasilkan dampak yang positif dan keberuntungan yang berlimpah ruah, karena kejujuran adalah kebaikan yang akan menuntun kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Dari jujur inilah
lahir kelapangan. Dari jujur inilah lahir kesantunan. Dari jujur inilah lapang perasaan dan pikiran kita menjadi mudah memaafkan, sebagaimana mudah meminta maaf. Sebaliknya orang yang suka berdusta, mudah berbohong dan gampang menipu, hidupnya pasti sengsara. Di dunia tidak bahagia, di akhirat juga pasti menderita. Di dunia hina, sedang di akhirat masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau merasa beruntung dengan kebohongan dalam dagang, dalam politik, ya sementara mungkin bahagia dan pencitraannya memadai untuk bisa tampil sebagai orang yang dipercaya. Tapi tunggu ujung-ujungnya dia pasti mengecewakan dan benturan dengan dirinya sendiri. Ini belum akhirat. Jangan nekat hidup dalam rumah tangga. Jangan nekat hidup dalam berjalan dengan masyarakat. Kemudian kita mencoba untuk tertatih masuk pada ruang-ruang kebohongan. Masya Allah. Orang yang jujur enak, nikmat. Sekali waktu memang ada gengsinya, sekali waktu ada beban yang berat. Karena korban perasaan untuk jujur. Tapi jujur kemudian Rasulullah memberikan jaminan kepada orang-orang yang melakukannya. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhib ribatun. Sesungguhnya kejujuran akan mengantar kepadamu dalam keadaan tenang. Tenang adalah kecerdasan hidup yang paling tinggi. Orang hebat tidak tenang, banyak masalah. Orang cerdas tidak tenang, banyak masalah. Hidup saja bicara tidak tenang, bicaranya tidak bisa ditangkap. Berjalan tidak tenang, ujungnya salah. Apa yang menjadi alamatnya? Tenang harus menjadi orientasi yang harus diambil. Tidak ada kekuatan bagi orang yang tidak tenang. Syaratnya jujur. Sebaliknya kebohongan akan melahirkan kebimbangan. Kebohongan akan melahirkan kegamangan. Bahkan kemudian dalam kondisi tertentu orang berbohong selalu dihantui oleh kebohongannya sendiri. Hidupnya tidak tenang dan merasa dikejar-kejar oleh bayang-bayang kebohongannya. Mereka takut suatu saat kebohongannya terbongkar. Sehingga satu kebohongan harus ditutupi dengan 10 kebohongan yang lainnya. Dan 10 kebohongan harus disiasati dengan 100 kebohongan. Okelah 100 bisa dilakukannya. Tapi satu saja terbuka, maka pintu gerbang yang lainnya akan terbuka. Jangan nekat hanya karena menguntungkan kelihatannya, tapi kemudian kita mengabaikan sesuatu yang paling prinsip dalam hidup. Hati menjadi gelisah. Untuk itu, jadilah orang yang jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada anak, jujur kepada orang tua, jujur kepada suami apapun alasannya, jujur kepada istri apapun kondisinya, jujur kepada atasan, jujur kepada bawahan, juga jujur kepada rakyat kebanyakan. Tidak ada doa yang tembus kepada pemimpin yang bohong. Hindari berdusta, sekalipun dusta itu mudah dilakukan. Allah mewanti-wanti agar kita senantiasa jujur dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah Allah selalu bersama dengan orang yang jujur. Jangan sampai kita tidak menjadi alamat bagi anak kita, tidak menjadi alamat bagi istri kita, tidak menjadi alamat kemudian bagi suami kita, di saat kemudian kita diketahui punya karakter dan kebiasaan yang dusta. Kejujuran dalam Islam tidak hanya persoalan akhlak, tapi juga ini menyangkut persoalan akidah. Orang tidak jujur menganggap Tuhan tidak dilihatnya, menganggap Tuhan tidak melihatnya, Tuhan tidak mendengarnya. Dia bisa bersembunyi di balik kasus yang menyertainya dengan cara bohong. Sekali lagi, jujur sekali waktu kelihatan merugikan, tapi dalam masa tertentu dia akan menjadi keuntungan yang besar. Investasi yang terbesar ketika kita kemudian bisa menghadirkan anak generasi kita yang jujur. Ikhwani fillah rahimakumullah, ibu bapak yang saya hormati. Terakhir, bagian dari pesan khotib untuk dirinya dan untuk kita semua. Kepada siapa anak bisa belajar jujur kalau kemudian perpustakaan ABD-nya rusak?
Kepada siapa kemudian dia bisa mentauladankan dirinya dan mengambil posisi yang terbaik? Kalau kemudian yang terdekat dari jantung jiwanya justru ditemukan berbohong kepada dirinya. Ketauladanan. Yang kedua, anak berbohong bukan karena bawaannya, ya karena bapaknya galak. Apa yang terjadi? Daripada dimarahi, tidak ada jalan untuk dia sembunyi dari marahnya bapak kecuali bohong. Masya Allah, hati-hati. Ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Satu kelihatannya jangan marah, karena ternyata marah juga bisa menghadirkan posisi orang berbohong. Daripada dimarahi, jalan pintas yang paling dekat adalah bohong. Istri baik-baik, istri ahlul ibadah, tapi daripada dimarahi suami, tidak ada jalan lain kecuali tersenyum berpura-pura bahagia, dibaliknya kemudian menyampaikan data karya yang sesungguhnya dia tidak lakukan. A yang dilakukannya, B yang kemudian dikemukakannya. Bersembunyi di balik kasus yang salah. Gara-gara takut dimarahi, jalannya bohong. 3. Anak boleh jadi kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang dialog, kurang ngomong dalam jarak dekat persahabatan. Ada bapaknya, tapi fungsi bapaknya tidak terasa. Ada mobil bapaknya, ada rumah bapaknya, ada juga badan bapaknya, ada foto bapaknya. Tapi kedekatan dengan bapak menjadi barang langka. Dipegang tangannya tidak pernah, ditepuk pundaknya barang langka, dikecup keningnya. Seolah-olah kiamat kalau itu terjadi. Ayo bismillah. Mereka sesungguhnya bisa menjadi hadiah bagi negara, hadiah bagi keluarga, hadiah bagi dirinya ketika dia jujur. Karena ada perhatian, ada kedekatan, ada komunikasi, ada persahabatan. Kepingin dia merasakan nikmatnya dengan darah daging nasabnya. Dekat ketika makan, dekat ketika dia berjalan, dekat ketika kita bereaksi dan rilah. Insya Allah buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kenapa kita hari ini sampai ke tempat ini dalam ruang-ruang kebaikan? Karena kita sudah dapat contoh dari ibu dan bapak kita. Masya Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rasulullah kemudian memberi jaminan berkenaan dengan itu kalau bisa kita dapatkan. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa yang meninggalkan al-mira, berdebat. Al-mira, berdebat. Dan sebuah rumah memberi dijaminkan Rasulullah, kalian akan dapat nanti di tengah rumah, rumah di tengah surga. Ketika kalian kemudian meninggalkan bohong, di saat bohong ketika itu menguntungkan bagi kamu. Masya Allah. Mau kemana kita hari ini? Ada anak, ada istri, ada suami. Subhanallah. Kompak menjadi ahlul ibadah. Menyertakan kebaikan, wajah tidak ada kepura-puraan. Sehingga senyum pada hari ini memang senyum gambaran hati kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita rayakan pada hari ini. Inilah yang kemudian kita merasakan, kalaupun tidak sempurna istighfar kita, tapi orang-orang yang berbuat baik pada bulan Ramadan, Allah menyertakan ampunannya. Ittaqullah haitsuma kunta wa'atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Karakter takwa yang dibangun salah satu diantaranya oleh kejujuran dan jauh dari kebohongan. Inilah yang akan kita tampilkan. Tidak ada orang yang keberatan menghadapi orang cerdas yang jujur. Bahkan orang miskin yang jujur jauh lebih bertahta dibandingkan dengan orang pintar yang pintar berbohong dan pintar berjanji. Semoga kita bisa menghadirkan generasi muda berkepribadian jujur, agar kelak saat menjadi pemimpin yang jujur dan tidak suka berbohong dan mengingkari janji. Hari ini masyarakat saat ini dan mungkin kita sudah muak dengan pemimpin yang banyak bohongnya. Janjinya mensejahterakan, kenyataannya menyengsarakan. Janjinya memajukan, nyatanya malah kebalikannya.
Janjinya kemandirian, ujung-ujungnya malah masih menambah utang lagi. Ayo, kita doakan semuanya. Di ruang mereka ada hati nurani. Kalau dia tidak dapati doa-doa kita dalam bentuk hidayah menyebabkan dia sadar dan kembali kepada Allah, maka kemungkinan doa ini yang membuat dia gelisah dan gelisah terus dalam hidupnya. Salah siapa dia menistakan agama, salah siapa dia berdusta di hadapan rakyat. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga malaikat yang hadir di tempat ini juga mengaminkan doa kita. Kita butuh rumah tangga yang sakinah, bukan dalam sebutan. Kita butuh rumah tangga yang mawadah, yang dipenuhi dengan rahmat, memang dirasakan dan dinikmati. Sebagaimana hari ini kita nikmati dan kita lanjutkan. Tidak mungkin amalan-amalan Ramadan sama, tapi jangan ditinggalkan semua. Ramadan memang akan berjarak dan terus berjarak, tapi jangan sampai kita berjarak dengan tempat sujud, dan jangan sampai kita berjarak dengan Quran, jangan berjarak dengan orang-orang yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah hati yang terbuka ini terus dipenuhi dengan amalan-amalan yang mengantar pada hidayah-Mu ya Allah, yang mengantar kepada taufik-Mu ya Allah, yang mengantar kepada kebaikan dan surga-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Buka terus hati kami ya Allah, buka terus pendengaran hati kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau geser kembali ya Allah istri yang sudah jadi ahlul ibadah, istri yang menjadi dermawan, istri yang sabar, istri yang baik, suami yang jujur, suami yang tegar, suami yang lelah untuk agama ya Allah. Jangan kau geser kembali setelah engkau memberi petunjuk kepada kami ya Allah. Satukan dan kompakkan kami ya Allah menjadi orang-orang yang menikmati tempat sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz. Kami dihadirkan oleh orang tua kami yang soleh, hingga tetesan ketauladanan darah daging yang halal dan berkah telah menjadi tubuh kami yang menikmati agama ini ya Allah. Tinggal kami bisa menghadirkan anak-anak kami yang besok menjadi amal jariah bagi kami ya Allah. Oleh karenanya di tempat yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah, ya Rahman. Ya, dalam pandangan kami dia sudah tidak ada ya Allah, nenek, ibu dan bapak, kakek kami ya Allah. Tapi semoga kebaikan-kebaikan kami menjadi amal jariah bagi mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka sekiranya dia hilap ya Allah. Jangan ada pewarisan-pewarisan yang membuat mereka terengap gelap dan berbau busuk dalam kuburan akibat kedustaan-kedustaan kami ya Allah. Jangan kekurangan salah dan dosa kami netes ke sana ya Allah. Cukup kebaikan kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, menjadi amal jariah atas kebaikan-kebaikannya dia ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau masih ada orang tua kami ya Allah, husnul khotimahkan dia ya Allah, sehatkan di usia senjanya Allah, temukan dia dengan orang-orang yang soleh saja ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, jangan kau biarkan rumah kami didapati rizki yang tidak halal dan tidak berkah ya Allah. Na'udzubillah ya Allah, karuniakan rizki yang halal dan berkah ya Allah. Sedikit banyaknya membuat dinding-dinding rumah kami bercahaya ya Allah. Dinding-dinding menjadi saksi dari kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan dinding menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah yang menghimpit karena tidak ada di tempat itu Quran. Tidak ada zikir di rumah itu ya Allah. Tidak ada karunia-karunia yang berkah di tempat itu. Benturan, marah, cekcok,
dusta, ghibah, namimah. Ya Allah ya Rahman, hadirkan keluarga kami, keluarga yang Kau janjikan kelak di yaumul qiyamah bertemu kembali dalam surga-Mu ya Allah. Jadikan istri kami bidadari, jadikan suami kami yang mendapati kebaikan dari bidadari-bidadari di sana ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, ya Rahman, puncak kebaikan pada hari ini, karena ampunan-Mu semoga tidak kami akan melaluinya lagi dengan dosa, dosa dan dusta ya Allah. Karuniakan lisan kami, lisan yang terpelihara ya Allah. Karuniakan diri dan keluarga kami, keluarga yang dijanjikan dan dirindukan oleh surga-Mu ya Allah. Al-jannatu mushtaqatu ala arba'atin nafar, hafidul lisan, tali'ul Qur'an, wa mut'imul ji'an, wa saum Ramadan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kalau ada mobil yang kami nikmati di dunia ini ya Allah, jadikan mobil ini yang terpakai di jalan agama-Mu ya Allah. Kalau ada keringat yang keluar asbab kerja kami, jadikan keringat ini lelah untuk-Mu ya Allah. Jadikan suami-suami kami suami yang dekat dengan orang soleh, suami yang kuat sholat berjamaah, suami yang menyatu dengan kejujuran, sehingga kami istri-istrinya tinggal mengikuti mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami yang sabar dengan segala beban tanggung jawabnya yang menyertainya ya Allah. Karuniakan dia menjadi orang yang betah di tempat sujud ya Allah, dan tidak banyak keluar rumah kecuali dalam hajat-hajat yang menyertainya ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami suami istri, anak-anak kami qurrata a'yun di hadapan kami, senang kami memandangnya sebagaimana mereka senang memandang kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.